kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini bersama-sama kita berkumpul di majelis yang penuh berkah yang ditasis sejak lebih dari 130 tahun yang lalu. Majelis Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdul Al-Habsyi, mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan keberkahan insyaAllah kepada segenap keluarga besar beliau dan para guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, para asatidzah, para kiai, para masyayikh, para ulama, para habaib dan semua yang hadir, hadirin hadirat. InsyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmatnya, ampunannya, berkahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berkumpul di majelis ini, kita menuntut ilmu dan juga kita saling bersilaturahmi satu sama lain. Kebetulan di majelis ini yang dibahas barusan adalah perkara tentang silaturahim. Sesungguhnya silaturahmi tersebut kata Rasulullah SAW adalah mathratun lil amwal wa mansatun lil ajal, memperbanyak rizki, membuat harta jadi banyak dan berkah dengan berkat silaturahmi, dan juga membuat umur jadi panjang. Silaturahmi bikin rizki banyak, berkah, bikin umur jadi panjang. Sampai Nabi menawarkan man sarahu an yumaddalahu fi rizqih wa yunsa fi ajalih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangin umurnya, diluaskan rizkinya, maka sambunglah silaturahminya. Tapi ini buat siapa? Buat yang mau. Tahu nggak? Nikmat dunia itu apalagi kalau bukan dikasih rizki yang luas, umur yang panjang. Rizki luas, umur panjang, lengkap udah. Sebab orang rizkinya luas tapi besok mati, buat apaan? Dikasih rizki, ambil nih 2 triliun buat itu, tapi besok mati. Ntar malam maghrib mati, ya percuma. Begitu juga umur panjang tetapi melarat. Umurnya panjang tapi melarat, penyakitan, musibah, bala, gak kelar-kelar. Waliyad billah min dzalik. Tapi nikmat ketika diberikan umur panjang dan rezeki yang luas. Alhamdulillah, Rasul SAW disifatkan sebagaimana dalam Sahih Bukhari oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha wa ardhaha, waktu Rasulullah terima wahyu di Hira, kemudian datang ke rumahnya dalam keadaan menggigil, dalam keadaan khawatir, maka Sayyidah Khadijah menenangkan. Nah ini istri itu kalau suami lagi gundah, lagi gelisah, perannya istri menenangkan, bikin aman, lagi ketakutan dibikin aman, dibikin tenang, bukan lagi tenang dibikin takut, diteror. Ini terbalik. Tapi perannya istri itu adalah memberikan ketentraman, ketenangan, kesenangan, menenangkan. Hingga Sayyidah Khadijah dalam ucapannya bilang, wallahi la yukhziyallahu abada innaka la tasul rahim wa tubrid dhaif tahmilul kal wa tu'in ala nawaibil haq. Demi Allah, Allah tidak akan menelantarkan engkau selama-lamanya, sebab engkau adalah tipe pribadi yang punya 4 sifat: gemar silaturahmi, kemudian gemar menjamu tamu, gemar menolong orang yang kesusahan, gemar membantu. Sikap kalau ada orang yang kena musibah, Rasulullah yang bangkit duluan sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nih perangai silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, itu perangainya Nabi Muhammad dari sebelum menerima wahyu, dan senantiasa dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu nggak, orang yang silaturahmi umurnya panjang, rezekinya berkah, dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kebalikannya, orang yang suka mutusin silaturahmi, rezekinya sempit, kagak berkah. Walaupun duitnya banyak, gak bakalan berkah. Bakalan penyakitan, bakalan susah, bakalan menderita, bakalan sumpah, bakalan stres. Kemudian juga umurnya pendek, matinya cepat. Kenapa? Banyak musuhan, banyak mendengki, banyak membenci. Bawaannya kalau udah begitu, tensinya naik, ya kan? Kemudian juga gula darahnya nggak stabil. Kalau udah begitu, ya udah, tinggal kasih oleh-oleh kafan buat dia. Nah itu sambung silaturahmi, jangan diputusin silaturahmi. Nyambung silaturahmi, kata Rasul SAW tentang orang yang memutuskan silaturahmi tersebut, qati' rahim mal'un wa imata fi jawfil Ka'bah. Orang yang putusin silaturahmi
dilaknat oleh Allah walaupun matinya di dalam Ka'bah. Dalam riwayat, dalam asar yang lain, bahwasanya orang yang memutuskan silaturahmi tersebut, orang yang memutuskan silaturahmi kepada kerabatnya, familinya, sepupunya, saudaranya, adik kakaknya, keponakannya, bibinya, tantenya, pamannya, sepupunya, itu orang yang suka memutuskan. Inna rahmah la tanzilu ala qaum wa fihim qati'. Dalam riwayat disebutkan rahmat Allah enggak turun kepada sekelompok manusia manakala di situ ada satu orang yang memutuskan silaturahmi. Orang yang memutuskan silaturahmi, dia membuat orang yang dekat sama dia jadi sial. Rahmat gak turun kepada mereka gara-gara satu orang yang memutuskan silaturahmi. Bagaimana tuh orang yang dekat sama dia aja jadi sial, apalagi tuh orang melihat bila mendalik. Sehingga tuh Ba'da A'immat Ahlul Bait mengatakan, iya ya waladi wa qati'atul arham, hati-hati jangan memutuskan silaturahmi. Sebab orang yang memutuskan silaturahmi, wajadtu fi kitabillah annahu mal'un fi 3 mawadhi'. Orang yang memutuskan silaturahmi dilaknat oleh Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam 3 ayat disebutkan. Waliyadu billahi min dzalik. Karenanya itu sambung silaturahmi. Sambung silaturahmi itu bagaimana? Sambung silaturahmi kata Rasulullah, laisal wasil bil mukafi. Yang nyambung silaturahmi itu bukan yang kalau dibaikin dia balas baik, disenyumin dia balas senyum, disapa dia balas sapa. Itu namanya jual beli, itu namanya transaksi, lu kasih gua beli. Tapi yang nyambung silaturahmi itu man idza qata'ahu rahimu wa wasalaha. Yang ketika diputus dia yang berinisiatif untuk nyambung. Ketika diboikot dia yang nyamperin. Ketika melengos dia yang duluan menyapa. Tahu nggak? Hatta menyapa orang itu ngasih salam. Ngasih salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya wajib. Hal yang wajib dan sunnah. Wajib kalau ditinggalin dosa, dikerjain dapat pahala. Yang sunnah dikerjain dapat pahala, ditinggalin gak dosa. Yang wajib sama yang sunnah mana yang lebih afdal? Yang wajib lebih afdal. Yang wajib lebih afdal. Tetapi dalam kasus salam, menyalami orang, menyapa orang lain itu justru yang sunnah lebih afdal dari yang wajib. Yang memulai memberi salam walaupun itu sunnah lebih afdal daripada yang menjawab salam, padahal menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadilah kita orang yang berinisiatif menyapa orang lain. Dalam syariat itu, dalam agama Islam, di antara hakul muslim ala muslim, haknya muslim atas muslim. Tahu nggak apa? Memberi salam, menjawab salam, radut tahiyah, ijabatu da'wah. Kalau diundang di rumahnya, diundang makan, jawab panggilannya, hampiri apa yang jemputan ataupun undangan daripada orang tersebut. Radut tahiyah, ijabatu da'wah. Kemudian juga iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Bahkan Nabi ngejenguk bukan cuma muslim aja, hatta orang kafir sakit dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak sampai keluhuran budi pekerti Nabi Muhammad membuat itu orang jadi masuk Islam di akhir hayatnya, dijenguk saat dia sakit. Apalagi muslimnya ada orang sakit, ya beda partai, gak usah dijenguk. Alhamdulillah dan talik. Tahu nggak, mutusin silaturahmi karena faktor duniawi tercela banget, nggak berakal banget, biadab banget hal yang kayak begitu. Cuma gara-gara beda coblosan, cuma gara-gara hal-hal sepele urusan duniawi memutuskan silaturahmi, sungguh sangat nggak pantas. Sambung silaturahmi walaupun kepada kerabat famili yang non muslim, walaupun dia beda agama, nggak menggugurkan untuk kita silaturahmi. Begitu juga bakti kepada orang tua walaupun beda agama, itu nggak menggugurkan kewajiban bakti kepada orang tua. Untuk birrul walidain, silaturahmi, birrul walidain itu adalah hal yang dianjurkan. Bahkan di antara misi Nabi Isa, beliau Nabi Isa saat bayi berbicara, bukan cuma berbicara, berkhutbah, melakukan statement, melakukan khutbah. Dalam khutbah tersebut beliau meringkas misinya hidup di muka bumi ini diutus oleh Allah buat ngapain. Beliau bilang, ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barra bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa bin Maryam.
Di antara misi beliau itu untuk sholat, untuk zakat, untuk bakti kepada ibu saya. Kata Nabi Isa, ala nabiyina wa alaihi afdhalus shalah wa azka taslim. Jadi jangan mau kita mutusin silaturahmi. Tapi dia musuhin saya. Tahu gak musuh kita yang sebenarnya siapa? Musuh kita yang sebenarnya adalah yang berbisik di hati kita, di telinga kita, untuk membuat kita memusuhi muslim lain. Maka pembisik tersebut, mau itu jin, mau itu manusia, mau itu iblis, mau itu saudara yang berbisik memprovokasi kita untuk memusuhi muslim lain, maka dia adalah musuh kita yang sebenarnya. Jangan mau diadu domba, jangan mau mutusin silaturahmi satu sama lain. Ya memang perlu perjuangan. Rasulullah bilang, sil man qata'ak a'ti man haramak wa'fu amman zalamak. Sambung orang yang memutuskan kamu, beri kepada orang yang mencekal kamu, memboikot dia nggak mau ngasih. Beri orang tersebut, kamu yang ngasih kepada orang tersebut. Jangan cuma nunggu nerima doang, beri, kasih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta, bukan karena makhluk, bukan karena kebaikan manusia. Sambung kepada orang yang mutusin, beri kepada orang yang mencekal dan memboikot kita, dan orang yang ngezalimin kita, wa'fu amman zalamak, maafkan orang-orang yang ngezalimin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan hati kita. Itu dalam doanya Nabi Ibrahim, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, hari di mana harta, keluarga ada manfaat kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari kedengkian, selamat dari kebencian, selamat dari dari ujub, dari riya, dari kibir. Selamat ini hati kita. Kita baru aja lebaran, fitrah, balik kepada kesucian. Ayo beneran suci. Jangan mau kita disuruh mendengki, membenci, mencerca, mencaci satu sama lain. Nikmat kita hadir majelis, nggak ada kedengkian, nggak ada kebencian, ya nggak ada takabur, saling cinta. Ini majelis yang indah, ini majelis yang enak. Padahal ini majelis ditaksis lebih dari 130 tahun yang lalu. Akan tetapi Masya Allah, orang masih ngumpul. Kebanyakan yang hadir majelis ini di saat pertama dibuka udah pada meninggal semuanya. Yang mengajarnya udah wafat, meninggal dunia. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang dulu hadir juga udah pada wafat semuanya. Yang ada keturunannya, anaknya, cucunya, cicitnya. Tapi ketika ngajarin kesucian dengan ikhlas, dengan ketulusan, Allah Ta'ala abadikan, Allah Ta'ala langgengkan. Sebenarnya di sini kita mau hadir haul al-imam al-arif billah Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Aidrus di luar Batang sana. Dia meninggal udah berapa ratus tahun, udah lama meninggal, tapi masih disebut, tapi masih dikenang. Orang masih ngumpul, Masya Allah, puluhan ribu orang ngumpul, hadir ziarah beliau, ziarah kepada beliau, masih dikenang, masih disebut. Apa yang membuat dia tetap sebutannya abadi? Karena ketulusannya, karena keikhlasannya, karena manfaatnya dan kontribusinya yang diberikan kepada masyarakat. Ajaran rahmat dan kasih sayang, sambung silaturahminya, sehingga orang itu udah meninggal dunia, tapi orang-orang ngumpul pada silaturahmi di tempat tersebut satu sama lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah insyaAllah kepada kita sekalian, dan Allah Ta'ala sucikan hati kita, Allah Ta'ala anugerahkan ketakwaan kepada kita sekalian, dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan dan afiat, diluaskan rezeki kita, dan Allah Ta'ala anugerahkan kita taufik dan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ja'alna insyaallah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Ghafirin bi khairid dunya wal akhirah, birahmatika ya arhamar rahimin. Yang terakhir satu lagi, sekarang tanggal 23 Syawal, ya kan? Yang belum puasa Syawal, buruan deh puasa Syawal. 6 hari doang. Kata Nabi itu dalam hadis, man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma dahar. Yang puasa Ramadan terus diiringkan, ditambahin 6 hari puasa di bulan Syawal, maka dia dapat pahala seolah-olah puasa 1 tahun penuh. Kita udah 30 hari puasa, alhamdulillah. Enak gak puasa 30 hari? Puasa 30 hari, tinggal tambahin 6 hari, dapat dia puasa setahun penuh. Masya Allah. Dan ini nih bakalan sangat berarti banget. Tahu berharganya kapan? Saat kita di kuburan, saat kita meninggal dunia. Masya Allah. Nah kita baru berharga.
baru menyadari betapa berharganya setiap puasa yang kita lakukan, setiap tasbih yang kita lantunkan, setiap zikir yang kita ucapkan, setiap silaturahmi yang kita sambung, yang kita berziarah, yang kita berkunjung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad dan Nabi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.